kakak-kakakku semuanya, dimanapun kamu, kembali lagi, selamat datang kembali di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Alhamdulillah, udah episode yang lanjutan dari minggu lalu ya. Kali ini kita lagi ngomongin tentang tiba-tiba inget mantan. Siapa yang suka kayak gitu? Suka kayak gitu berarti sering dong. Ya nggak apa-apa sih, mau sering mau enggak, tapi kamu tiba-tiba inget mantan. Terus gimana? Aku sudah nyerocos aja dari tadi ya. Jadi gini maksudnya, ini kan part kedua. Kalau part satunya itu kemarin minggu lalu kita membahas tentang kenapa kamu bisa jadi kangen mantan. Padahal nggak ada apa-apa, hidup kamu bahagia-bahagia aja. Kamu sudah punya pasangan pengganti dia, tapi kok tiba-tiba inget ya sama mantan. Nah ya, episode yang lalu itu atau part yang satu itu kita membahas kenapa kamu tiba-tiba kangen mantan gitu. Tapi yang episode 2 ini kita membahas kalau misalnya kamu sudah kangen sama mantan, what should you do gitu. Padahal aku udah punya pasangan ya. Jangan sampai ada gesekan antara memori saya dengan pasangan yang ada di depan mata saya sekarang gitu ya. Gimana nih? Kita mulai aja apa gimana? Atau kamu tadi lihat kan ada gambar di sini nih ya? Sini apa di sini? Sini kalau nggak salah. Ya, kamu kalau mau beli produknya boleh kok, ada linknya, link check outnya di deskripsi ya. Kalau kamu mau samaan pakai Oriflame sama saya, boleh langsung gitu ya, langsung check out aja di situ. Tapi kalau mau harga yang lebih murah, chat dulu sama saya, nanti saya kasih tahu gimana caranya beli Oriflame lebih murah dari harga yang tertera di katalog. Oke, baiklah. Kita lanjut ya, langsung ya. Kita akan kita akan membahas cara menghadapi bagaimana supaya tidak terjadi gesekan antara ingat-ingat mantan itu, memori kita yang ingat sama mantan dengan pasangan kita yang ada sekarang. Ya. Yang pertama nih adalah kamu harus memvalidasi perasaanmu sendiri. Jangan malu, jangan takut ya. Gimana maksudnya? Gini kan, kamu kangen mantan nih, tapi kamu nggak ngerti kok aku bisa kangen mantan gitu ya. Kamu harus menghadapi itu, jangan malu, jangan takut, dan jangan panik. Akui aja, oke, baik, saya kangen sama mantan saya gitu ya. Mengakui bahwa kamu kangen mantan itu tidak membuatmu salah dan tidak membuatmu tidak setia. Beda ya, tidak setia dengan tiba-tiba kangen tuh agak beda gitu ya. Emosi itu organik, yang penting bagaimana kamu meresponsnya ya. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba kangen mantan, kamu chat dia, kamu curhat lagi, kamu pergi lagi ke tempat-tempat yang memorable sama mantan kamu, nah itu baru salah. Tapi kalau cuma kangen-kangen di hati aja, ya udah nggak apa-apa kok ya. Tapi itu harus kamu validasi ya. Perasaan itu nggak salah. Kan tadi udah dibilangin ya, bahwa emosi itu organik. Yang penting bagaimana kamu meresponnya. Oke? Nah, terus setelah kamu validasi perasaan kamu itu, ingat-ingat kamu tidak salah kalau punya perasaan seperti itu ya. Identifikasi apa yang sebenarnya dirindukan. Nah, yang kamu rindukan ini sebenarnya sosok si mantan atau yang lain? Kita bahas dulu ya. Tanya diri sendiri. Ya, apakah aku rindu orangnya? Tuh kan, bener. Atau rindu momen, rindu perhatian, rindu versi aku yang dulu seperti itu, atau cuma rindu sama rasa yang pernah ada. Ya, itu yang harus kamu identifikasi ya. Setiap kangen sama orang kan bukan berarti kita menginginkan orang itu ada di sini ya. Memang bisa sih, tapi tidak selalu gitu ya. Kita cuma ingat, oh momennya dulu aku sama dia begini, titik. Kamu cuma rindu momennya aja, cuma kangen momennya aja gitu ya. Kenapa kita harus mengidentifikasikan perasaan kita? Karena ini penting ya, supaya kamu tidak salah mengartikan perasaan. Nah ya, jangan semua-muanya yang
menyangkut mantan terus tiba-tiba kamu harus ketemu sama dia. Nggak harus. Apa nggak boleh lagian kalau kamu sudah punya pasangan sekarang ya. Nggak boleh, kasihan nanti pasangan kamu, ya kan? Jadi ya udah, identifikasi aja dulu masalahnya ya. Identifikasi kerinduannya itu apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya, jangan bandingkan mantan dengan pasangan yang sekarang. Big no ya. Sama seperti kamu, pasangan kamu juga nggak suka dibanding-bandingkan, apalagi dengan mantan kamu. Kamu hidup sama dia sekarang ya, berpasangan sama dia, terus kamu ngomong deh, dulu mantan aku tuh gini-gini loh, cantik, lebih cantik loh, lebih ini loh. Siapa yang nggak ini, yang nggak pusing, yang nggak sebel, yang nggak marah, nggak kesel kalau digituin ya. Jadi saran saya, jangan suka membanding-bandingkan mantan dengan pasanganmu sekarang ya. Karena perbandingan itu hanya membuatmu cemas dan berpotensi merusak hubungan. Betul banget ya. Kalau kamu mau hubungan kamu langgeng dengan pasangan sekarang, jangan melakukan itu ya. Kecuali kalau kamu mau putus. Jangan putusin juga dong cuma gara-gara kamu kangen mantan. Gak boleh ya. Kamu harus fokus pada kekuatan dan keunikan pasanganmu yang sekarang. Betul ya. Kalau misalnya mantan kamu lebih cantik, lebih hebat, lebih pinter, lebih kaya, lebih lalala segala macam dari pasanganmu yang sekarang, pertanyaan saya, kamu kenapa kamu kenapa memilih kamu kenapa memilih pasangan kamu yang sekarang? Kamu kawinin juga boleh sih ya. Tapi kamu memilih pasanganmu sekarang, itu berarti dia punya nilai plus lebih banyak daripada mantan kamu. Ya kan? Apa tuh tadi tuh? Ya, kamu harus fokus pada kekuatan dan keunikan pasanganmu yang sekarang. Ya udahlah, mantan aja. Kalau kamu punya perasaan ya udah, titik sampai di situ aja. Cukup. Gak boleh maju lagi ke arah yang lebih aneh-aneh. Oke? Selanjutnya adalah sampaikan kebutuhan emosional tanpa menyebut nama mantan gitu maksudnya. Misalnya gimana nih, kalau misalnya kamu merindukan perhatian mantan kamu, misalnya gitu, kamu harus yang kamu katakan pada pasanganmu itu adalah, sayangku, aku mau deh kita lebih sering quality time. Enak kan? Ya, bukan kalimat ini. Aku dulu sama mantan sering quality time loh. Jangan kamu banding-bandingkan. Ya. Wah, nanti di pikirannya dia udah langsung, wah ini ada apa ini gitu. Pusing sendiri dianya. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi aku ingin kita lebih sering quality time loh, ya kan? Kalimat itu menyelesaikan masalah, ya kan? Tapi kalau kalimat aku dulu sering quality time loh sama mantan, nah itu kalimat itu cenderung, atau ya bukan cenderung lagi, itu kesananya tuh pasti akan menimbulkan konflik ya. Jangan ya. Jadi kamu pun diksinya pun harus dipilih sebagus mungkin tanpa menyebutkan nama mantan. Ya. Jangan, nggak ada orang yang senang dibanding-bandingkan, apalagi dengan orang sebelumnya di hati kamu, terutama, ya kan? Nah, selanjutnya kamu harus mengurangi paparan pemicu. Maksudnya gimana? Nih, saya bacain sedikit. Jika media sosial memicu, kamu yang bisa kamu lakukan adalah mute atau sembunyikan timeline kamu. Ya. Ingat-ingat, kamu harus ingat-ingat dalam otak kamu bahwa ini bukan drama. Kamu hanya menjaga kesehatan emosi kamu. Sama, saya juga gitu. Kalau misalnya di media sosial gitu ya, ada berita-berita
kecelakaan lalu lintas dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang saya mute atau saya hide itu. Bukan saya tidak berempati, bukan, tapi saya nggak bisa ngeliat kejadian-kejadian gitu. Itu mengganggu emosi saya gitu. Jadi saya jadi suka deg-degan gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ingat, aduh tadi saya ngeliat di sosial media ada kejadian begini. Enggak, saya nggak suka itu. Ya, bukan tidak mau empati, tapi memang demi menjaga kesehatan mental saya. Ya, kesehatan emosional saya, makanya saya hide semuanya seperti itu. Kamu juga harus bisa seperti itu, ya. Oke, selanjutnya saya udah mulai panjang nih ngomongnya ya. Mudah-mudahan yang baru setengah ini, apa yang saya omongin baru setengah ini masuk ke dalam pikiran kamu, ya. Selanjutnya adalah bangun kedekatan baru dengan pasangan. Tadi saya bilang kamu kangen sama mantan, bukan kangen orangnya, tapi mungkin kangen sama situasinya. Nah, itu yang harus kamu bangun, kedekatan baru dengan pasangan, ya. Saya bacain lagi, ini cuma sedikit pembahasannya. Ciptakan pengalaman baru yang memberikan rasa hangat yang sama sehingga otak tidak mencari memori masa lalu. Ya. Oke. Bangun aja kedekatan yang sama. Kalau kamu dulu sama mantan sering sering ngopi di kafe mana gitu, kamu juga bangun kedekatan yang sama, kamu ngopi aja lagi, tapi jangan di kafe yang sama, di kafe yang lain, ya, supaya memorinya bisa beda gitu. Kamu dekat sama bangun kedekatannya sama pasangan ada, dan kamu bisa membuat memori baru yang nantinya akan kamu ingat bersama pasangan kamu, ya. Jadi ini lupain aja, orangnya lupain, tempatnya juga lupain, ya. Tempat hangout kafenya itu juga kamu lupain, kamu cari kafe yang baru. Banyak kafe baru sekarang ya, nggak itu doang, ya kan, ya. Kalau misalnya cara seperti itu masih belum bisa menggugah kamu untuk dekat sama mantan, kamu bisa nih melakukan ini ya. Tulis perasaanmu, ya. Menulis bisa membantu merapikan emosi yang kusut dan mencegahmu melakukan sesuatu impulsif seperti menghubungi mantan. Jangan dong ya. Jangan, gak usah dihubung-hubungi lagi mantan kamu. Dia sudah bahagia dengan pasangannya yang baru kan. Udah gak usah, dia bahagia dengan pasangan yang baru, kamu juga harus bahagia dengan pasangan yang baru, ya. Kalau kamu tidak bahagia, belum bahagia, ini tadi yang saya bilang, tulis perasaan kamu, ya. Ambil buku, ambil kertas. Kalau saya biasanya gitu. Saya ambil buku, ambil kertas, ambil pulpen, tulis saya kangen misalnya sama mantan saya gini suka kamu aja, kamu nulis kayak gimana ya. Terus udah gitu, yang kamu lakukan adalah robek, hancur-hancurin, buang, ya. Dengan harapan semua memori itu akan ikut terbuang dalam si kertas ini. Itu bisa loh terjadi seperti itu, ya. Jadi kamu jangan gimana dong, aku kangen mantan ya, gimana aku kangen sama, enggak, jangan gitu. Jangan kamu validasi berlebihan gitu perasaan kamu sama si mantan itu, ya. Oke, next. Selanjutnya adalah fokus pada masa sekarang, pada masa kini, pada masanya si pasangan kamu yang sekarang ini berdua sama kamu tentunya, ya. Hal yang harus bisa kamu lakukan adalah untuk mengalihkan fokus dari yang rindu mantan itu ke pasangan kamu adalah melakukan hobi. Kalau kamu punya hobi yang sama dengan pasangan kamu, bagus banget, kamu bisa melakukan hobi berdua. Tapi kalau nggak bisa, dia nggak hobi sama apa yang kamu lakukan juga nggak apa-apa, ajak aja dia, ya, libatkan dia dalam hobi kamu. Wah, pasti dia senang banget, ya. Melakukan hobi, terus kamu melakukan fokus pada pekerjaan kamu yang sekarang, ya. Fokus pada teman-teman kamu yang sekarang, bukan teman-teman kamu yang dulu, teman-teman kamu berdua sama mantan kamu, bukan. Dan fokus pada aktivitas positif pastinya dong, ya. Kamu harus melakukan itu. Kenapa sih? Karena otak itu tidak bisa menahan dua fokus emosional besar sekaligus.
ya. Jadi daripada kamu kamu mengingat-ingat dan akhirnya mengeluarkan semua emosi dari masa lalu, mendingan kamu bikin aja momen yang baru supaya emosi ini hilang dan emosi yang ada di masa kini atau di masa sekarang bisa naik, ya. Apalagi kalau emosinya itu berhubungan dengan pasangan kamu yang sekarang, ya kan? Oke. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Ini ya, yang harus kamu lakukan. Yang paling baik sih ini sebenarnya kalau menurut saya adalah jangan menghubungi mantan. Ya, terutama diam-diam. Hey, hubungin terang-terangan depan mukanya pasangan kita juga nggak boleh. Apalagi kamu menghubungi mantan diam-diam tanpa sepengetahuan si pasangan kamu yang sekarang. Wow, gak boleh banget ya. Sekecil apapun trik cuma tanya kabar, ya kan kamu sering tuh, kamu ngapain telepon mantan? Iya enggak, apa sih, cuma nanya doang kabarnya. Gak boleh ya, cuma trik kayak gitu tuh apalagi itu nggak boleh gitu ya, cuma dengan alasan klasik nggak, cuma nanya kabar, nggak boleh ya. No ya. Itu bisa jadi batu loncatan masalah yang jauh lebih besar daripada sekarang, ya. Bahkan bila niatmu baik, jadi sebaik-baiknya niat kamu untuk menanya kabarnya, lebih baik tidak usah dilakukan, ya. Ngapain nanya-nanya kabar mantan tuh, ngapain, ya. Udahlah, biarkan saja dia tenang dengan hidupnya dan kamu hiduplah tenang bersama pasanganmu yang sekarang. Oke? Nah, baiklah. Ini yang terakhir yang bisa kita yang mau saya sampaikan adalah jika perasaan itu terus muncul, ya, kamu harus merenungkan intinya. Gimana maksudnya? Nih, dengerin baik-baik. Ini yang terakhir nih pesan saya nih ya. Kadang rindu mantan adalah tanda bahwa kamu sedang butuh keamanan emosional. Ya, itu satu. Itu menunjukkan bahwa kamu sedang tidak puas pada aspek tertentu. Dua, ya. Atau yang ketiga, ada luka lama yang belum sembuh. Nah, jika terus berulang, pertimbangkan konsultasi profesional agar lebih terarah. Nah, itu yang harus kamu renungkan baik-baik, ya. Kalau masih terus mengganggu, berarti ada 3 hal yang tadi saya omongin itu, ya. Tapi kalau itu masih terus mengganggu, ya udah, mau nggak mau, kamu harus mempertimbangkan untuk berbicara dengan atau konsultasi dengan profesional. Oke? Nah, terus tadi saya udah ngomong panjang lebar nih. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kangen mantan bukan tanda kamu ingin kembali. Nah, camkan itu baik-baik ya. Itu adalah tanda ada memori, emosi, atau kebutuhan yang sedang bekerja di dalam dirimu. Ya. Nih, dengerin ya. Selama kamu tidak bertindak impulsif, kamunya terbuka pada diri sendiri dan menjaga sensitivitas terhadap perasaan pasangan, maka perasaan itu bisa teratasi tanpa menimbulkan gesekan apapun. Ya, itu kan yang kita harapkan semuanya, ya kan? Jangan sampai masalah kamu membuat konflik baru dengan pasangan kamu yang sekarang, ya, atau membuat konflik baru lagi dengan mantan kamu yang sudah melupakan kamu itu. Ya, gimana? Ini skrip saya sudah habis nih. Ya, kamu masih ada yang ganjel nggak? Yang masih mau diomongin nggak? Boleh ya, chat aja ke kita karena sekarang kita punya Nurina Talk Talk Hotline. Ya, nomornya ada di sini ya. Kamu bisa add dulu atau follow dulu, terus langsung aja DM kita. Ya, nanti akan ada tim kok yang standby untuk kamu. Ya, ujungnya ke saya juga. Atau kalau kamu mau nonton quote-quote kita di TikTok, ada kok. Akunnya sama kayak yang di sini tadi ya. Baiklah, kalau
Begitu, kita lanjutkan saja nonton itu Nurina Tok Tok setiap hari Senin sampai Minggu. Nurina Tok Tok videonya cuma ada hari Senin saja, sorry ya, jam 5.25 itu video panjangnya. Tapi kalau quote-nya Nurina Tok Tok itu ada setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam berapa? Jam 5.25 juga samaan. Ya, itu pesan saya. Oke. Baiklah, kalau sudah selesai semua, saya pamit dulu boleh ya? Boleh dong. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatian besi-besi aku semuanya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Ya kalau kamu bisa lebih cerdas dari Nurina Tok Tok juga boleh ya. Baiklah, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.